kita akan belajar tentang membandingkan nilai pecahan. Ada 3 cara membandingkan nilai pecahan. Yang pertama, menggunakan gambar. Yang kedua, garis bilangan. Dan yang ketiga, dengan menyamakan penyebut. Yang pertama, membandingkan pecahan menggunakan gambar. Nah, kita bandingkan 1/3 dengan 2/3. Yang kedua, 2/3 dengan 1/4. Dan yang ketiga, 1/4 dengan 2/8. Mengapa 1/3 itu bisa lebih kecil dari 2/3? Nah, kita gambar persegi sama besar, kita bagi menjadi 3. 1/3, kita arsir 1 bagian dari 3 bagian ini. 2/3 berarti kita arsir 2 bagian dari 3 bagian ini. Nah, daerah yang ini dan yang ini, luas yang mana? Luas yang ini. Berarti daerah ini lebih kecil dari yang ini. Daerah 1/3 lebih kecil dari daerah arsiran 2/3. Maka 1/3 kurang dari 2/3. Yang kedua, 2/3 kita bandingkan dengan 1/4. Berarti kita membuat persegi atau lingkaran nanti boleh. Tidak harus persegi. Yang satu kita bagi 3, yang satu lagi kita bagi 4. 2/3 berarti kita arsir 2 bagian dari 1, 2, 3 bagian ini. 1/4 berarti kita arsir 1 bagian dari 1, 2, 3, 4 bagian ini. Nah, luas daerah yang diarsir 2/3 lebih besar dari luas daerah yang diarsir 1/4. Berarti 2/3 ini lebih besar dari 1/4. Tandanya rujuk ke kanan ya. Maaf, ini tadi Bu Vita sudah rekaman tapi ternyata tidak bisa diputar, jadi sudah kadung diorek-orek, Bu Vita buat rekaman lagi. Tadi sebenarnya belum diisi ininya. Nggak apa-apa ya, yang penting anak-anak jelas saja. Lalu yang ketiga, 1/4 kita bandingkan dengan 2/8. Kita buat persegi sama besar. Yang persegi pertama kita bagi 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yang persegi kedua kita bagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/4 berarti kita arsir 1 bagian dari 4 bagian yang sama. 2/8 berarti kita arsir 2 bagian dari 8 bagian yang sama. Kita bandingkan luasnya. Oh, ternyata luas yang ini sama dengan luas ini. Berarti 1/4 ini nilainya sama dengan 2/8. Begitu ya. Gambarnya tidak harus persegi. Kalian bisa menggambar misalnya lingkaran atau apa. Tapi harus sama besar. Kita lanjutkan yang kedua, membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Nah, ini kemarin sudah anak-anak lakukan, tetapi kalian tidak menggambar setiap nomor ya. Kalian langsung menggambar banyak atau kemarin banyak garis bilangan, terus kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang kita bagikan. Nah, masih di soal yang sama, 1/3 kita bandingkan dengan 2/3, 2/3 dibandingkan dengan 1/4, dan 1/4 dibandingkan dengan 2/8. Kita buat garis bilangannya, berarti garis bilangan ini kita bagi menjadi 3. Karena ini penyebutnya 3 semua, berarti kita cukup menggambar 1 garis bilangan. Nah, 1/3 ada di sini. 2/3 ada di sini. Semakin ke kiri, itu nilai pecahan semakin kecil. Semakin ke kanan, nilai pecahan berarti semakin besar. Berarti 1/3 ini lebih kecil dari 2/3. Jadi tandanya cucuk ke kiri. Nah, sekarang soal yang nomor 2. Ini karena penyebutnya berbeda, maka kita buat 2 garis bilangan. 2 garis bilangan sama panjang. Yang pertama kita bagi menjadi 3, 0, 1/3, 2/3, 3/3 atau sama dengan 1. Yang kedua kita bagi 4, 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 atau sama dengan 1. Nah, 2/3 ada di sini, 1/4 ada di sini.
2/3 ternyata di kanannya 1/4. Berarti dia lebih besar dari 1/4. Maka 2/3 lebih besar dari 1/4. Tandanya cucuk ke kanan. Yang ketiga, 1/4 dan 2/8. Karena penyebutnya berbeda, kita buat 2 garis bilangan. Yang pertama kita bagi 4, yang kedua kita bagi 8. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Atau sama dengan 1. Yang ini 0, 1/8 sampai 8/8 atau sama dengan 1. Ingat, membaginya ini harus sama panjang ya. Antara jarak satu dengan yang lain itu harus sama panjang. Ini harus sama panjang dengan ini harus sama panjang dengan ini, dan seterusnya. Nah, 1/4 ada di sini, 2/8 ada di sini. Ternyata, kalau kita tarik garis lurus, garis putus-putus lurus, 1/4 ini segaris dengan 2/8. Berarti tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Karena tidak ada yang di kanan, tidak ada yang di kiri. Semuanya bersesuaian. Berarti nilainya, pecahan ini senilai atau nilainya sama besar. Kalau kemarin anak-anak menggunakan ini, ya berarti tinggal dilihat. 1/4 ada di sini. Nah, 2/8 ada di sini. Terletak garis loh. Berarti ini pecahan ini senilai. Atau nilainya sama dengan, sama besar. Kita lanjutkan yang ketiga, membandingkan pecahan dengan menyamakan penyebut. Nah, yang pertama, ini contoh soalnya masih sama. 1/3, 2/3, 2/3, 1/4, dan 1/4, 2/8. 1/3 dan 2/3. Karena ini penyebutnya sama, berarti kita tinggal membandingkan pembilangnya. Pembilangnya 1 dan 2. 1 lebih kecil dari 2, maka tandanya kurang dari 1/3 kurang dari 2/3. Nah, yang ini sekarang. Penyebutnya berbeda. Yang satunya 3, yang satu lagi 4. Berarti kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari kelipatan yang sama. Kita cari kelipatan 3 dan juga kelipatan 4. Kelipatan 3 berarti 3 ditambah 3, 6, 3. Terus 3 ditambah 3, 6, terus 9, 9 tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15, dan seterusnya. Kelipatan 4 berarti 4, lalu koma 4 tambah 4, 8, koma 8 tambah 4, 12, terus ditambah lagi 4, 16, dan seterusnya. Nah, kita dapat kelipatan yang sama, yaitu 12. Maka penyebutnya kita jadikan 12. 2/3, 3 ini kita jadikan supaya bisa jadi 12. Maka dikali 4. Nah, karena yang bawah dikali 4, yang atas juga dikali 4. Pembilangnya juga dikali 4. 8/12 ya hasilnya. Lalu yang kedua, 1/4. Ini penyebutnya kita jadikan 12. 4 berarti biar jadi 12 dikali 3. Jangan lupa kalau penyebutnya dikali, yang pembilangnya juga dikali 3. Berarti kita dapatkan hasil 3/12. Nah, sudah sama kan penyebutnya antara ini dan ini. Berarti tinggal kita bandingkan pembilangnya, 8 dan 3. 8 lebih besar dari 3. 8/12 tadi adalah 2/3. 3/12 tadi pecahan senilai dari 1/4. Berarti 2/3 lebih besar dari 1/4. Materi kelipatan ini belum diajarkan ya, tapi tidak apa-apa untuk pengetahuan anak-anak. Nyicil, ini baru akan diajarkan besok setelah UTS. Lalu yang ketiga, 1/4 dan 2/8 sama, kita cari kelipatannya 4 dan 8. Ada 2 kelipatan yang sama, yaitu 8 dan 16, tapi kita cari yang terkecil saja supaya nanti tidak terlalu banyak angkanya. 1/4, 4 kita jadikan 8, berarti kali 2, yang atas juga dikali 2, hasilnya 2/8. 2/8 karena sudah 8 tidak usah dikali. Nah, 2/8 ini sama dengan 2/8, maka tandanya sama dengan.